dikasihi Tuhan Yesus, berjumpa kembali bersama Kakak Sharon. Bersama siapa? Ada Liora dan Michelle. Apa kabar semuanya? Semuanya hebat-hebat, semuanya menjadi anak-anak yang manis, seperti anak-anaknya Tuhan Yesus. Betul nggak? Kita kasih tos yuk buat yang di rumah. 1, 2, 3. Tuhan penuh sukacita enggak? Kita coba yeliannya kita yang penuh sukacita, oke? Ingat? Yang di rumah ingat? Ingat dong. Ya, kita joy-joy ya. Oke, 1, 2, 3. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Lipatkan tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan memberkati kami, memberkati papi mami di rumah, memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, kami mau beribadah, kami memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua anak yang dikasihi Tuhan berkata, amin. Tuhan, adik-adik semua yang ada di rumah, pastinya semuanya cinta Tuhan Yesus, bukan? Liora cinta Tuhan Yesus nggak? Iya. Michelle cinta nggak? Iya. Oh iya. Kalau cinta Tuhan Yesus, mau ikut Tuhan Yesus nggak? Iya. Kenapa mau ikut Tuhan Yesus? Dipaksa nggak? Iya. Kenapa Kenapa mau ikut Tuhan Yesus? Karena cinta sama Tuhan. Yang di rumah kalau ikut Tuhan Yesus bukan karena terpaksa ya, semua karena cinta sama Tuhan. Ya kita nyanyi ya. Mari. Aku mau ikut Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Ya ikut Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut.
yang luar biasa. Pasti semuanya cinta Tuhan, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, bukan karena papa juga mama, tetapi karena cinta sama siapa? Iya, Tuhan siapa? Tuhan. Oh iya, pintar. Nah, kalau dia udah cinta sama Tuhan Yesus, makin dalam apa makin biasa aja? Tambah dalam ya. Mari semua yang di rumah kita bertambah-tambah dalam karena cintanya Tuhan. Ya. Haleluya. Ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah. Haleluya, sekali lagi ya.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik semuanya. Ketemu lagi sama Kak Putri. Nah, Kak Putri mau tanya nih sama adik-adik yang ada di rumah, tahu artinya hari Sabat nggak? Coba tanya mama papa yang ada di sebelah, atau tanya kakak-kakak yang ada di sebelah. Coba tanya, apa itu hari Sabat? Coba tanya. Udah tanya? Nah, mari kita cocokin sama jawaban Kak Putri. Hari Sabat itu adalah hari istirahat, di mana Tuhan waktu menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6, dari ciptaannya yang banyak itu, yang kita bisa lihat sekarang, ada bintang-bintang, matahari, laut, darat, dan sampai yang hari ke-6 Tuhan ciptakan manusia. Pada hari ke-7 itulah Tuhan istirahat. Tuhan istirahat dalam menciptakan. Nah, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Nah, bangsa Israel tidak bisa merayakan hari Sabat, teman-teman. Kenapa? Karena bangsa Israel dalam masa perbudakan. Dibudak oleh siapa? Jadikan budak oleh siapa? Bangsa Mesir. Nah, bangsa Mesir memaksa bangsa Israel bekerja dari pagi, siang, sore, hingga malam. Nggak ada waktu istirahat. Dari hari Senin, hari pertama, sampai hari yang ke-7, hari Minggu, mereka bekerja terus. Dan mereka akhirnya nggak bisa ngerayain hari Sabat, teman-teman. Nah, waktu bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, mereka bersuka cita. Mereka merasa senang karena mereka bisa merayakan hari Sabat kembali. Nah, beratus-ratus tahun kemudian, setelah bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, ahli-ahli Taurat mereka menambah-nambahkan peraturan-peraturan yang ada di dalam Taurat tentang hari Sabat. Yang peraturan nggak boleh bekerja lah, nggak boleh menyalakan api lah, dan banyak lagi peraturannya. Akhirnya hari Sabat bukan menjadi berkat lagi bagi bangsa Israel, tapi menjadi beban dalam hidup bangsa Israel. Teman-teman, kira-kira menolong orang yang sakit di masa waktu hari Sabat diizinkan nggak ya? Yuk kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 sampai ke-17. Di situ dikisahkan ada seorang perempuan yang bungkuk jalannya. Dia kalau jalan kemana-mana harus bungkuk. Waktu Tuhan mengajar di bait Allah, Tuhan lagi mengajar dan wanita bungkuk itu datang. Waktu wanita datang itu tergeraklah hati Tuhan. Hati Tuhan Yesus tergerak karena kasihan. Dia panggil orang yang sakit bungkuk tadi. Ibu, kemari. Waktu ibunya mendekat, Tuhan tumpang tangan dalam sakitnya di sini. Sakit punggungnya. Tahu sakit punggungnya karena apa? Karena kerasukan setan selama 18 tahun. Kira-kira teman-teman, adik-adik semua, kalau kita jalan bungkuk sehari aja, kira-kira capek nggak kita bungkuk terus? Mau kemana-mana bungkuk terus, kalau duduk nggak bisa duduk tegak begini, duduk harus bungkuk terus begini. Kira kita capek nggak? Pasti capek. Bayangin ibu ini 18 tahun dia jalannya bungkuk gara-gara kerasukan setan. Dia sakit gara-gara kerasukan setan. Tuhan panggil, terus Tuhan tumpang tangan, dan Tuhan katakan, ibu, sakitmu sudah sembuh. Nah, perempuan itu langsung senang. Dia melompat memuji Tuhan. Puji Tuhan, dia sembuh, dia senang, dia bebas dari sakitnya selama 18 tahun. Nah, adik-adik semua, di situ ada kepala ibadat yang sangat kejam. Dia bilang sama Yesus, "Hei, ada 6 hari loh untuk bisa menyembuhkan. Kenapa kamu milih hari Sabat? Kenapa kamu gak pilih hari yang 6 hari yang lalu? Kenapa harus hari Sabat hari ini kamu menyembuhkan?" Tuhan langsung jawab, "Hei, di antara kalian melepaskan lembu untuk mencari minum. Kenapa tidak boleh melepaskan ibu tua ini yang bungkuk dari kerasukan setan, dari penyakitnya yang 18 tahun?" Nah, waktu Tuhan bilang begitu,
semua orang-orang yang marah-marah sama Tuhan Yesus gara-gara Tuhan menyembuhkan pada hari Sabat, mereka malu dan mereka pergi. Dan semua orang di situ bersama dengan ibu yang sakit, perempuan yang sakit punggungnya, mereka memuji Tuhan, bersukacita karena ada kebebasan pada hari Sabat. Nah, adik-adik, teman-teman semua di rumah, Kak Putri mau ingetin pelajaran apa yang diajarkan Kak Anita kemarin. Tentang apa yuk? Siapa yang tahu? Ya, tentang berdoa. Nah, ibu yang sakit ini, dia sakit punggungnya, dia 18 tahun harus berjalan bungkuk, tapi dia tetap datang ke rumah ibadat. Nah, kita yang bisa berdoa di mana aja, kita bisa membaca Alkitab di mana aja. Ayo adik-adik, ingat kata Kak Anita, kita harus rajin dan belajar berdoa. Nah, Kak Putri ulangin sekarang, kita harus juga rajin berdoa. Jangan kalah sama ibu-ibu yang jalannya bungkuk selama 18 tahun. Dia aja mau mencari Tuhan. Kita juga harus rajin mencari Tuhan. Kita berdoa, karena di dalam berdoa, saat kita dekat sama Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita. Dan kita juga akan mendapatkan banyak sekali berkat dari Tuhan. Nah, cuman sukacita, tapi banyak berkat. Bisa kesembuhan, waktu kita berdoa tentang kesembuhan. Kalau kita pengen sesuatu, minta Tuhan berkati orang tua kita, dan orang tua kita pasti juga akan diberkati. Makanya kita harus rajin berdoa. Yuk, kita rajin berdoa. Belajar berdoa. Kalau lihat mama papa sedih, kita doakan mama papa kita. Kalau lihat kakak-kakak kita sedih, mari kita juga doakan kakak-kakak kita. Ya, biar seperti perempuan yang bungkuk. Waktu dia mencari Tuhan, dia datang di hadapan Tuhan, dia disembuhkan. Dan dia mendapat sukacita. Pasti kita juga akan dapat sukacita waktu kita berdoa. Yuk, kita mau berdoa, kita tutup firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan mengajarkan kami sekali lagi untuk kami rajin berdoa, rajin mencari Tuhan, dan kami anak-anak Tuhan yang baik mau belajar berdoa, belajar menjadi anak yang lebih baik lagi, berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Saat kami melihat mama papa, kakak kami, teman-teman kami sedang kesusahan, ada yang sakit, kami mau berdoa buat mereka. Kami percaya seperti ibu yang sakit 18 tahun karena kerasukan setan dapat disembuhkan dan dapat mendapatkan sukacita. Dan kami yakin saat kami berdoa juga, kami juga mendapatkan sukacita dan mendapatkan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tutup firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dadah, sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Ibadah Kaskis minggu depan ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.